pribadi-pribadi yang tulus, yang hati yang tulus mencintai Tuhan. Karena Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu isi hati. Tinggal dalam dekapan kasih. Katakan, Tuhan, aku mau tinggal dalam dekapan kasih-Mu, kasih yang kasih yang tidak pernah berubah, kasih yang tidak pernah meninggalkan. Beri kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah. Hanya kasih-Mu yang mengerti kami Tuhan. Hanya kasih-Mu, hanya kasih yang tahu apa yang menjadi kerinduan hati, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi keluh kesah. Ya Tuhan. Hanya kasih, hanya kasih. Ajar kami untuk kami tidak mencari kasih di luar Ya. selain daripada kasih. Amin. Ajar kami selalu ada dalam dekapan-Mu Tuhan. Amin. Waktu kami sakit, waktu kami susah, waktu kami gelisah, kami tidak mencari orang lain, tapi kami datang dan meminta Tuhan dengan kasih-Nya mendekap kami, dekap kami terus Tuhan. Menghadapi situasi persoalan hidup yang makin hari makin meningkat, tapi kami percaya dekapan kasih-Mu tidak lepas dari hidup kami. Dan Kamu tinggal dalam dekapan kasih. Karena hanya kasih-Mu, kasih-Mu yang memerdekakan kami. Amin. Hanya kasih-Mu yang membalut luka kami. Haleluya. Haleluya. Waktu kami susah, waktu kami sakit, waktu kami dalam persoalan, ada dekapan kasih-Mu. Janganlah biar pandangan kami beralih dari Engkau. Jangan biarkan kami beralih pandangan kami dari Engkau, tapi kami tetap menikmati dekapan kasih. Apapun keadaan kami percaya Engkau sanggup memerdekakan kami. Berfirmanlah Tuhan sebab kami mendengar. Berfirmanlah Tuhan, ajar kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Berikan pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, makanan rohani jasmani yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami ampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami ampuni Tuhan, sehingga kami bisa merasakan hadirat. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Darah Yesus lingkupi tempat ini. Darah Yesus pulihkan tubuh, jiwa, dan roh Jumat di tempat ini. Darah Yesus pulihkan darah Yesus. Mari percaya, katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara mengerti Tuhan itu pribadi yang mengenal kita, amin. Tapi Dia juga mengerti isi hati kita. Kalau yang bulus-bulus Dia juga tahu. Bulus tahu bulus, akal bulus. Datang ke gereja cuma mau berkatnya, datang ke gereja dia cuma ada maunya. Itu bulus, bukannya tuh. Jadilah orang Kristen yang tulus, karena Tuhan tahu isi hati saudara. Kenapa Tuhan belum angkat saudara dari masalah saudara?
Jangan salahkan Tuhan. Mungkin hatimu belum tulus sama Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, tulus sama Tuhan. Jangan bohongin Tuhan terus. Tuhan, loh, salah ya ini, salah ya. Bukan yang ini. Bukan yang ini ya, bukannya. Bukan. Dipilih. Nah, saudara, apa tadi saya bilang? Jangan bohongin terus. Tuhan, kalau saya mau setia sama Tuhan. Kalau diberkati, saya mau setia sama Tuhan. Udah diberkati? Tuhan tahu isi hati saudara. Oke, tiap hari saya bilang itu, selidiki hati saya Tuhan. Jadikan hati saya murni di hadapan Tuhan. Bukannya membohongi Tuhan, tapi tulus dengan Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, jangan bohongin Tuhan. Amin. Aduh. Kenapa hidup saudara tidak gembira? Ya karena mungkin saudara tidak tulus dengan Tuhan. Amin. Tuluslah. Nyanyi-nyanyilah dengan tulus. Tuhan, hanya Engkau pribadi. Jangan bilang ini, berkati dulu dong, baru gue mau nyanyi. Kasih rumah dulu dong, baru gue mau nyanyi. Kasih motor dulu dong, baru gue mau ke gereja. Saya harap di sini nggak ada. Di sini semuanya tulus dengan Tuhan. Amin. Bukan dulu Wahyu. Ayo kita nyanyi. Apa? Kita adalah pemenang, amin. Orang yang menang itu gimana? Orang yang tulus hatinya sama Tuhan. Coba Wahyu 3 ayat 5 dulu. Tema tahun ini apa tadi? Udah ditayangin apa? Panggilan, tanggung jawab. Coba ditayangin. Oh, nggak usah ditayangin ayatnya, nggak usah. Kita buka Wahyu 3 ayat 5. Ini nggak termasuk di dalam ini ya. Wahyu 3 ayat 5. Udah buka? Udah? Buka handphonenya kitabnya. Udah ketemu? Barang siapa? Ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikat. Cuma syaratnya untuk orang-orang yang menang. Untuk bisa menang, punya telinga yang mendengar. Siapa yang mau menang? Angkat tangan. Kalau menang namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Kalau di ayat ada selanjutnya di Wahyu, kalau yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan, diapain? Dilempar ke dalam dapur Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus Siapa yang mau menang? Nggak ada yang mau menang nih. Berarti modelnya yang parah nih. Makanya saudara, hidup ini jangan mau apa-apa. Jangan banyak maunya, satu aja maunya. Jadi pemenang. Supaya namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Waktu tercatat dalam kitab kehidupan, kita menerima kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan mikir mau punya ini, mau punya itu. Pikir aja, saya mau jadi pribadi yang menang. Amin. Amin. Buat apa punya segalanya, tapi tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Siapa yang mau tercatat dalam kitab kehidupan? Angkat tangan. Tapi tinggal digubuk mau. Naik motor butut gak ganti-ganti mau. Tapi tercatat dalam kitab kehidupan. Tapi kalau orang yang tercatat dalam kehidupan, Tuhan tidak akan mempermalukan. Amin.
Jangan lihat motor bututnya, jangan lihat rumah jeleknya, tapi hati kita berkenan kepada Tuhan dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Itu lebih penting dari segalanya, men. Yang ngerti amin, yang gak ngerti aman. Untuk menjadi pemenang kita akan tema ini. Ya, kita lihat dulu tema. Terima kasih, panggilan, tanggung jawab sebagai rekan sekerja Allah. Ya kan? Oke, tanggung jawab. Hanya orang pilihan, orang pilih yang bisa setia dalam panggilan dan tanggung jawab. Orang pilih. Siapa orang pilihan? Angkat tangan. Jelek-jelek ini pilihan. Klik lagi selanjutnya. Oh, masih bisa ya. Tetapi Alkitab katakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Bukan kata saya. Tuh, Matius 22:14. Jadi kalau saudara dipilih Tuhan, itu hasil dari saringan orang yang terpanggil, dan saudara masuk dalam golongan orang yang terpilih. Nanti ceritain bagaimana Tuhan memilih. Cuman saya mau kasih tahu, banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Apa ini artinya? Pada level dipilih, bukan dipang. Ya. Fokusnya orang yang dipilih, fokusnya apa? Buat senang hati Tuhan, bukan buat senang diri sendiri. Makanya banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Karena orang yang terpanggil itu masih mementingkan dirinya sendiri. Tapi orang yang di level dipilih, nggak ada fokus yang lain dalam hidupnya selain menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan cari orang-orang itu di dunia ini. Dan Alkitab katakan sedikit. Dan saya harap kita menjadi bagian yang seperti itu. Dan ada di dalam kelompok yang sedikit itu. Yang datang ibadah, yang ke gereja, tujuannya hanya untuk menyenangkan hatinya tuh. Bukan menyenangkan hatinya sendiri. Udah tidak mikirin lagi berkat berapa, udah mau mikirin lagi sakit disembuhkan, udah gak mikirin. Karena Tuhan sudah menyediakan semuanya. Dan waktu dia datang kepada Tuhan, menjadi orang yang dipilih, orang yang fokusnya menyenangkan Tuhan. Dalam keadaan sakit, menyenangkan Tuhan. Dalam keadaan tidak punya uang, fokusnya menyenangkan hati Tuhan. Ini orang yang ada di level terpilih. Kalau yang terpanggil masih mikirin dirinya. Kalau nyanyi musiknya nggak lengkap, nggak abdul. Kalau Tuhan nggak berkati, males. Kalau Tuhan nggak sembuhkan sakit, ngapain orang? Itu orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Tapi orang yang di level terpilih, apapun keadaan saudara, tetap menyenangkan hatinya Tuhan. Ayub kehilangan segalanya, anaknya, hartanya, istrinya. Tapi satu yang Ayub tidak kehilangan, hatinya yang mau menyenangkan hati Tuhan.
dia termasuk golongan orang yang dipilih. Amin. Kalau hari ini hidupmu sederhana, uangmu pas-pasan, sakitmu tidak disembuhkan, tapi hatimu tetap menyenangkan Tuhan, hatimu tetap memuliakan Tuhan, itulah orang-orang pilihan. Amin. Haleluya. Mengerti maksud saya, Bu? Amin. Dan Tuhan cari orang-orang yang mau dipilih. Amin. Dan sekali lagi saya harap kita ada di bagian orang yang dipilih Tuhan, Haleluya. walaupun sedikit jumlahnya. Ya. Ya. Nuh, Yusuf, Ayub, Paulus itu orang-orang pilihan Tuhan. Apakah Nuh hidupnya baik? Diolok-olok. Yusuf, apakah hidupnya sepanjang hidupnya baik? Dijual saudaranya, dibully saudaranya. Ayub, apakah hidupnya baik? Kehilangan tadi saya bilang, tapi dia tetap menyenangkan hati Tuhan. Penghasilanmu tidak seberapa, bukan masalah. Yang materi masalah, apakah hatimu tetap menyenangkan Tuhan? Ketika penghasilanmu pas-pasan tapi hatimu menyenangkan Tuhan, itulah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Yes. Siapa yang mau jadi orang-orang pilihan Tuhan? Amin. Amin. Hanya orang pilihan Tuhan yang bisa bertanggung jawab pada pelayanan. Ya. Itu bisa nih. Ada 3 level kehidupan. Level pertama, level berdosa. Kita ini orang-orang berdosa. Siapa yang nggak berdosa? Angkat tangan. Siapa angkat tangan? Siapa yang nggak berdosa? Semua adalah orang-orang yang berdosa. Ya kan? Tetapi ada panggilan. Marilah kepadaku, hai yang letih sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Siapa yang manggil? Barang siapa percaya kepada Yesus anaknya, maka akan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang manggil? Itu level terpanggil. Semua orang dipanggil sama Tuhan, termasuk saya dan saudara. Dari berdosa masuk ke dalam level dipanggil. Dan orang yang bilang, ya saya mau percaya Yesus, iya saya mau datang kepada Tuhan, itu orang-orang yang dipanggil. Dan kita lah ini orang-orang yang dipanggil, duduk di sini beribadah. Kenapa? Karena dipanggil Tuhan. Amin. Yohanes 3:16 kan tuh, barang siapa percaya kan. Matius 11:28 gitu kan, marilah kepadaku kan. Pembukaiannya gak usah. Yohanes 3:16 udah apa? Karena begitu besar kasih akan dunia ini, sehingga yang malu anak itu, supaya mereka semua percaya kepadanya tidak binah. Itu panggilan Tuhan. Buat siapa? Semua bangsa. Ya. Tapi tidak semua mau mendengar. Hanya saudara dan saya di tempat ini yang berkata, yes, Amin. saya mau. Tapi itu masih di level dipanggil. Di level dipanggil Tuhan. Saudara sakit disembuhkan. Saudara butuh apa, Tuhan kasih. Saudara berteriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ya. Itu level dipanggil. Ya. Haleluya. Minta apa dikasih. Karena itu level dipanggil. Tapi Tuhan mau ajak kita masuk ke level yang lebih tinggi. Namanya dipilih. Kita buka Ayub 1 ayat 8. Ayub 1:8-12. Kenapa saya bilang level dipilih? Kalau saudara datang ke gereja hanya untuk diberkati, disembuhkan, minta ditolong apa segala nggak apa-apa. Tapi level saudara level dipanggil.
Siapa yang mau naik level dipilih? Ya, ayo. Ayub 1 ayat 8 sampai 12. Udah ketemu? Hai. Gak usah ditayangin ya. Biar baca kitabnya. Tuh, ada iPad-nya. Lalu bertanyalah Tuhan kepada, wah, tayangin kasih ya. Tayangin bro, tayangin. Santai aja ya saudara. Jadi ada 3 level. Level berdosa, level dipanggil, dan level dipilih. Saudara dalam level mana saya nggak tahu. Tapi mari kita naik level dipilih. Kalau level dipanggil, tapi ada nanti diajak Tuhan level dipilih. Kenapa? Lihat, saya baca ceritanya. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Tuhan nanya kepada, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi ini seperti yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tuhan bangga nggak kalau melihat ada orang yang saleh dan jujur di hadapannya? Tuhan bangga. Di depan iblis dia bilang, lihat Ayub, tuh lihat Ming, tuh lihat Pangyo. Yes, terima kasih. Orang yang jujur di depanku. Ngomongnya sama siapa? Tuhan ngomongnya sama siapa? Bangga. Makanya kalau saudara hidup menyenangkan hati Tuhan, Tuhan bangga. Ya. Kalau Tuhan udah bangga sama kita, luar biasa. Lagi, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ternyata iblis tahu kualitas antara terpanggil sama terpilih. Bukan kita yang tahu, iblis tahu. Jemaat-jemaat model yang begitu, ya totok aja dia setia sama Tuhan. Pantas aja Ayub. Kalau orang doa diberkati terus, kalau minta apa dikasih terus dipagari, betul gak? Coba ayatnya balik lagi. Sebelumnya. Sebelumnya. Lalu jawab iblis, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ayub tahu banyak anak-anak Tuhan setia sama Tuhan karena mendapat apa-apa. Banyak dari kita ke gereja setia karena mendapat apa-apa. Dan itu iblis nggak takut sama orang Kristen model begitu. Kata iblis, kalau saya jadi iblis, maaf ya. Pantes aja Pak siapa namanya Pak Eka. Pantes aja Pak Eka setia melayani. Lu Tuhan kasih dia sesuatu terus. Minta rumah dikasih motor. Minta motor dikasih motor. Minta mobil dikasih motor. Pantes aja dia setia. Kata si banyak orang Kristen di sini. Nggak di tempat ini deh, jangan di sini, di tempat lain. Setia karena mendapat apa-apa. Kata iblis, coba kata iblis, kalau dia nggak dapat apa-apa, apakah dia setia? Coba Pak Eka, minta sembuh nggak disembuhin, apakah dia setia? Apa kata Pak Eka? Waktu Pak Eka minta berkatnya diberkati, apakah dia setia? Kata saudara, naikkan level kekristenan saudara. Dari level terpanggil menjadi dipilih. Apa itu? Orang yang tidak mendapat apa-apa, tapi tetap hatinya menyenangkan hati Tuhan.
Karena orang yang ke gereja karena mendapat, setia karena mendapat, setia karena diberkati, di pandangan iblis itu orang Kristen yang dan banyak dipulak-balikan sama iblis. Kenapa? Karena levelnya hanya terpanggil. Siapa di sini doanya nggak dijawab-jawab Tuhan? Ada yang doanya ada yang berdoa nggak dijawab Tuhan udah berapa puluh tahun ada? Kalau ada dan saudara masih tetap setia, ini level yang dipilih Tuhan. Amin. Iblis tahu, pantas aja Ayub begitu sama kamu Tuhan. Kamu pagarin, kamu kasih apa yang dia minta, kamu kasih apa yang dia mau. Coba kalau kamu nggak kasih, cabut pagarnya, kasih dia penderitaan. Apakah dia tetap setia kepada Tuhan? Tuhan lihat mampu nggak dia? Mampu nggak dia? Tuhan bilang oke. Tuhan bilang oke, kasih dia penderitaan. Tapi satu, jangan cabut nyawanya. Saudara mau tahu? Orang yang dipilih Tuhan, jangan pikir hidupnya lurus kayak jalan tol. Hidupnya nggak ada masalah. Kalau hidupnya nggak masalah, itu Tuhan itu level terpang. Karena setiap ada masalah ditepis, ada masalah ditepis, ada masalah tapi level terpilih, segala pagar dicabut, segala permintaan ditolak. Di situ Tuhan ya, apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Hari-hari ini, kalau hidupmu anteng-anteng, tiba-tiba di PHK di kerjaan, tiba-tiba kehilangan penghasilan. Kita sudah setia ibadah, kita sudah setia berdoa, kita sudah setia melakukan firman, tetapi itu terjadi. Saudara harus mengerti, disitulah saudara sedang dinaikkan levelnya Tuhan menjadi level dipilih. Dan kalau saudara setia seperti Ayub, tetap hatinya menyenangkan Tuhan, maka saudara ada di level dipilih. Dan orang yang dipilih inilah akan menikmati kemuliaan demi kemuliaan. Dan iblis akan takut orang Kristen model begini. Kalau orang Kristen yang modelnya doa dijawab, iblis nggak takut. Orang yang takut ketika dikasih susah mengucap syukur, itu iblis takut. Iblis takut sama orang yang dikasih kesusahan tetap bilang haleluya. Itu iblis takut. Amin. Siapa yang mau di level dipilih? Saudara, nanti ada saatnya saudara akan masuk dalam level dipilih. Ketika Tuhan izinkan sakitnya sembuh, doa yang jauh-jauh, kehilangan, itu saudara harus sadar, oh, saya ada di level dipilih. Ambil keputusan untuk tetap menyenangkan hati Tuhan. Ngerti maksudnya di sini? Lihat orang rumahnya ganti-ganti, mobilnya ganti-ganti, saudara boro-boro, sepedanya ganti-ganti. Buat Tuhan, bukan soal rumah, mobil, apa yang sudah miliki, tapi hati. Apakah tetap menyenangkan hati Tuhan? Itu pada level dipilih. Makanya jangan iri. Kenapa? Benar begitu gitu. Ya memang.
Tuhan tahu isi hati. Bukan Tuhan aja, iblis juga tahu. Ya kan, Ayub kenapa dia setia? Tahu, Tuhan kasih terus. Minta gocap kasih goban, minta goban kasih gope, minta gope kasih goceng. Gimana gak setia? Suruh tidur di gereja juga mau. Minta mobil dikasih pesawat, disuruh tidur di gereja juga mau. Tapi coba minta sesuatu ke Tuhan gak dijawab-jawab. Ada yang mau ke gereja lagi? Saya harap kita adalah orang yang sedikit itu, Ya. yang Amin. dipilih Tuhan, Amin. yang kiri kanan yang dipilih Tuhan. Walaupun hidup sederhana, tetap setia sama Tuhan, tetap mengucap syukur. Oh Tuhan, cari Kristen model begini. Amin. Haleluya. Ya. Berat kan? Kalau berat saya udahan. Gak sanggup. Gak sanggup Pak Gun, kalau begini Pak. Keluaran 13, kita buka. Keluaran 13, 17, 18. Ya. Level berdosa udah lewat karena kita memilih menerima Tuhan dan Tuhan tebus. Amin. Kita orang-orang yang terpanggil untuk dibenarkan, dosa kita diampuni. Amin. Tapi Tuhan mau ajak satu level lagi, level tertinggi, menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Lagi, Ya. saya sampai jam 5 nih. Amin. 13 ayat 17. Yang ketemu katakan hai. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang, walaupun ngerti gak kisah ini? Bangsa Israel keluar dari Mesir, terus Tuhan tuntun. Ada jalan yang dekat, ada jalan yang dekat. Biasanya kalau orang baik kasih yang dekat menjauh. Kalau orang yang baik kasih yang dekat menjauh. Tapi Tuhan tuntunnya kemana? Sebab firman-Nya, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18. Tetapi Allah menuntut bangsa ini ngapain? Muternya kemana? Saudara tahu padang gurun? Ada tumbuhan, ada air, ada makanan. Negeri Filistin ada warung, ada makanan negeri, berarti ada pasar. Ini padang gurun, nggak ada makanan, nggak ada air. Tapi Tuhan tuntun bangsa itu lewat dari situ. Ya. Itu tandanya Tuhan mencari orang-orang yang mau dipilih, bukan cuma terpanggil mau enaknya. Tapi nggak semua sih mau. Tapi saya harap di sini semuanya mau. Amin. Karena itu level kekristenan tertinggi. Ya. Luar biasa. Waktu Tuhan suruh putar padang gurun, akhirnya terjadilah dari jutaan orang Israel yang keluar dari Mesir. Dari berapa? Cuma berapa yang masuk Kanaan? Dua. Saya harap di kemah kasih ini semuanya orang-orang yang dipilih Tuhan menang, Haleluya. masuk tanah perjanjian. Amin. Dari jutaan orang Israel yang tetap bertahan, mulutnya nggak dikit-dikit marah,
mulutnya nggak dikit-dikit ngomel, mulutnya nggak dikit-dikit menghujat, tapi tetap mengucap syukur. Cuma dua, Yosua dan Kaleb. Berbahagialah orang-orang yang seperti Yosua Kaleb, sekalipun diajak ke penderitaan, mulutnya tetap memuji menyenangkan Tuhan. Dan itulah orang yang dipilih Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Amin. 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 Saya nanya lagi, siapa yang mau dipilih Tuhan? Amin. Haleluya. Yang benar. Hancur loh hati. Hancur loh hati. Saya dulu punya istri sakit-sakitan, doa minta sembuh. Saya doain orang sembuh. Saya minta bantuan istri saya sembuhin, malah meninggal. Sakit. Tapi saya bilang saya tetap setia sama Tuhan. Dan kalau saudara lihat saya nikmati hidup saya sekarang, itu karena perjuangan masa lalu. Ada lagi saya diajar sama Mami Rosa tadi saya, kalau khotbah jangan ambil PK. Jangan ngarep PK. PK tahu kan? Kalau di sepatu sudah dapat amplop. Saya diajar jangan berharap PK. Berharap persembahan kasih. Hidup berharap Tuhan. Jadwal saya penuh waktu itu. Waktu tahun berapa? Itu kalau satu amplop gope kali 10. Tuhan tahu isi hati saya. Ya. Ternyata saya melayani karena PK, bukan karena cinta Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Cancel semua. Batal. Hitungannya ambrol. Aturan dapat sekian jadi nggak dapat sekian. Maka sampai hari ini sampai saya bilang, saya khotbah di mana-mana saya nggak terima PK. Kalaupun dia maksa-maksa kasih, saya akan buat sesuatu. Nah sekarang kan misalkan yang buat topi, buat kaos itu aja lah. Terus saya bagi-bagiin. Kalau yang mau beli silakan nanti putar lagi. Maksudnya bukan berharap itu. Dan Tuhan ajar, Tuhan ajar. Makanya menikmati hidup tanah perjanjian sekarang, amin. Saudara mau hidup di dalam tanah perjanjian, nikmatin dulu padang gurun. Di padang gurun dikasih apa? Tuhan kasih apa di padang gurun? Kalau saudara baca, air manis, air pahit. Ini orang Kristen punya air manis terus. Giliran pahit ngambek. Punya air manis terus. Giliran dikasih yang pahit, Tuhan jahat. Padahal Tuhan sedang melatih saudara untuk naik ke level saudara menjadi orang Kristen yang dipilih Tuhan. Motor satu-satunya rusak buat nyari duit. Terus saudara mau ngapain? Kalau saudara dipilih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidupku bukan di motor ini, hidupku di Tuhan. Penghasilanku bukan di motor ini, penghasilanku sama Tuhan. Amin. Waktu Tuhan lihat itu, iblis gemetar. Ini orang Kristen luar biasa ini. Amin. Maka Tuhan bilang, malaikat, kasih apa yang dia mau. Ini enggak, orang Kristen banyak kan maunya dulu. Diujinya dulu mau. Saya harap di sini enggak ada. Semua siap untuk ujian-ujian. Amin. Supaya naik levelnya dipilih untuk apa? Tapi kan tadi kan dipanggil supaya dibenar. Jadi yang berdosa dibenarkan. Saudara ini orang yang sudah dibenarkan. Siapa orang dibenarkan? Semua. Karena sudah menerima ya. Sudah menerima Yesus, sudah apa? Menjadi anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan lagi pilih lagi. Menjadi serupa dengan gambaran Roma 8 ayat 29. Selain dibenarkan terus kita menjadi serupa dengan gambaran. Berat gak nih? Berat pulang kita. Udah Pak, khotbahnya gampang aja, berkat aja Pak. Berkat aja Pak. Enak.
Doa minta rumah, kasih rumah. Doa minta mobil, kasih mobil. Itu aja Pak khotbahnya Pak. Saya harus terima kasih kalau khotbah begitu Pak. Karena rata-rata semua begitu. Kalau saudara kenapa? Itu bikin iblis nyengir. Iblis ketawa model orang Kristen kayak begitu. Tentu aja Tuhan bakal dia baik sama Tuhan. Tuhan kasih apa dikasih. Anak saya umur segini saya disuruh beli handphone sendiri. Kalau orang bilang bapak jahat nih, handphone beli sendiri kan? Saya punya duit gak bisa beli handphone dia? Bisa gak? Tapi kenapa saya ajar dia beli sendiri? Supaya dia Nah, jelas. Yang paling penting yang pertama itu menjadi gambaran anak. Ya, kenapa saya latih anak saya begitu? Aku beli sendiri, aku beli sendiri. Oh. Bapaknya jahat gak? Awas sih gue. Roma 8. Saya nangis kadang-kadang nangis. Suruh dia beli handphone sendiri, kadang-kadang saya nangis. Tapi saya harus latih dia. Saya sebagai bapak harus latih dia. Ya, supaya apa? Kita bahas berikutnya. Ya. Ini dulu. Menjadi gambaran anaknya dulu. Apa? Roma 8 ayat 29. Udah ketemu? Ditayangin. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dan dari semula untuk menjadi apa? Serupa. Level berikutnya orang Kristen bukan hanya dibenarkan, doa dijawab, bukan hanya diberkati, tapi naik level menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang mengerti katakan amin, yang mau katakan amin, yang mau pulang. Serupa dengan gambaran apa? Klik apa? Serupa dengan gambaran apa? Oh, ini gambar lagi, masuk lagi gambar. Jadi level dipilih itu level menjadi serupa dengan gambaran anak. Baik, level nah, menjadi serupa dengan Yesus. Menjadi serupa dengan Yesus artinya apa? Ya. Menurut saudara menjadi serupa dengan Yesus itu apa sih? Dapat mahkota kemuliaan, bajunya jubah putih, disanjung malaikat-malaikat. Apakah itu? Iya. Tapi harus melewati dulu yang dilewati Tuhan Yesus. Dilewati Tuhan ya. Saya mau tanya, Tuhan Yesus gak ada cobaan? Ada orang Kristen bilang, Tuhan jangan cobain saya. Yesus aja dicobain. Siapa yang percaya Yesus gak dicobain? Coba katakan. Yesus dicoba. Kalau saudara dicobain, Yesus aja dicobain. Jangan bilang, nyahkan pencobaan ini. Jangan. Nikmati pencobaan. Dengan hati tetap menyenangkan Tuhan. Itu lebih gurih. Kalau saudara dalam ujian pencobaan, terus saudara nikmati dengan hati menyenangkan Tuhan, itu nikmatnya luar biasa. Tapi kalau ngomel, apa yang Yesus, teladan Yesus? Yesus lahir di kandang. Sampai orang Nazaret aja ngejelekin dia kan. Ini kan anak tukang kayu. Ini kan anak kematian. Bilang dari sorga lahir di kandang domba. Saudara lahir di kandang domba, lahir di tempat miskin. Terus saudara bilang, saya orang sukses. Percaya nggak saudara? Saudara lahir di gang, di rumah petakan, gang becek. Terus saudara ngomong, saya orang sukses. Percaya nggak? Ya malunya aja, rumahnya becek, malu. Tapi Yesus hadapi segala budi-budian. Nomor 2, apa yang Yesus hadapi? Menghadapi cobaan, menjadi serupa dengan Yesus. Yang pertama, tidak lagi memandang siapa kita, tapi mengandang status keberadaan kita di dunia ini, tetapi status kita di surga. Kita ini anaknya siapa? Saudara tinggal di rumah petak ucap syukur. Yang penting Tuhan tahu saudara anaknya Tuhan. Yang kedua, menghadapi cobaan.
menjadi serupa dengan Kristus menghadapi cobaan. Yesus menang atau kalah? Jadi level dipilih itu level adalah mengalami pencobaan. Tuhan izinkan pencobaan, tetapi menjadi serupa dengan gambarannya harus Yang ketiga, waktu Yesus diperhadapkan sama pilihan, besok disalib atau lolos dari salib. Saudara, kalau jadi Tuhan Yesus besok mau disalib, berarti tahu besok mau mati. Ketakutan manusia yang paling hakiki adalah besok mau mati, tahu mau mati. Betul? Aja. Makanya Tuhan tak kasih tahu aja supaya saudara nggak takut. Lagi minum kopi, gelas tak ketelan. Ya kan? Lagi minum jagung, makan jagung, bongkol ketelan. Ya kan? Waktu Tuhan bilang, Yesus ngomong sama Tuhan ini, waktu dia dalam pergumulan, kalau boleh cawan inilah. Pernahkah saudara dalam persoalan, dalam pencobaan ngomong, Tuhan kalau boleh persoalan ini jangan. Ada nggak doa begitu? Ada nggak? Sering kan? Tapi yang jadi apa? Semua tetap sakit, misalkan. Diberkati yang tetap susah. Maunya orang Kristen sekali doa, cering. Nggak punya duit, tiba-tiba di kantor ada duit, cong. Tapi Yesus ngalamin, dia doa minta Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu. Kalau boleh, Tuhan turutin permintaan Tuhan. Yesus tetap naik ke sana. Itu tandanya menang atas keinginan Daud. Inginnya Tuhan Yesus lolos dari salib, tapi keinginan Tuhan naik ke salib. Dan Tuhan Yesus tidak menginginkan kesenangan pribadinya. Kalau lolos dari salib seneng gak Tuhan? Lolos dari salib seneng gak? Kalau saudara lolos dari pencobaan seneng gak? Disembuhkan seneng gak? Tapi kalau tetap Tuhan izinkan sakit, Tuhan izinkan susah, seneng gak? Kalau saudara senang, berarti saudara mengalahkan daging saudara dan mengikuti kehendaknya Tuhan. Itu sudah gambaran. Yang keempat, disakiti, difitnah. Siapa yang di sini pernah disakiti, difitnah, dijual muridnya? Makanya saya bilang ke istri saya, kalau kita masih begitu, kita masih kurang. Yesus udah ngasih makan 5.000, ngasih makan. Yang ngasih makan itu yang terakhir, salibkan dia. Gede nggak saudara? Saudara kasih makan anaknya setelah itu udah, mama keluar dari rumah, saya lakuin mama. Gede nggak? Tuhan Allah dirawat murid-muridnya, diajarin, muridnya sendiri yang jual dia. Tapi Tuhan bilang begini, aku mengampuni mereka karena tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, di level dipilih, level mengikuti gambaran Tuhan, gambaran anaknya, difitnah, dijual, dan disakiti, mengambil sikap, Bapa ampuni. Ini orang-orang level dipilih. Kalau hari ini saudara merasa tersakiti, ambil putusan, katakan, aku mengampuni orang itu. Itu saudara masuk level dipilih. Ketika saudara diperhadapkan, saudara memilih untuk taat firman, itu level dipilih. Ketika saudara ada dalam pencobaan, saudara tetap pegang firman, tetap perkatakan firman, itu orang yang dipilih. Ketika saudara tinggal di rumah sederhana, miskin dan papa, tapi saudara tetap bersyukur dan memuji Tuhan, itu orang yang dipilih Tuhan. Dan Yesus sudah lalui semuanya. Dan banyak orang yang gagal total. Di 4 ini gagal total. Saya
Saya nggak tahu gagal total yang mana. Saudara yang ngerti. Mungkin di nomor 1, mungkin di nomor 2, mungkin di nomor 3. Ada satu saya baca begini. Ini anak dipukulin sama orang tuanya dari kecil. Dicambuk, dipukulin, dicambuk. Sampai akhirnya hatinya terluka. Lalu dia membenci bapaknya. Satu kali dia lihat film, lihat tayangan TV, tayangan film Yesus waktu dicambuk. Dia bayangkan dia dirinya sedang dicambuk. Tapi satu yang dia lihat lagi, ketika Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Anak ini menangis. Saya dicambuk, yes. Tapi satu yang belum saya lakukan, mengampuni orang yang mencambuk saya. Seperti Yesus mengampuni orang yang mencambuk. Anak itu mengalami pertobatan luar biasa. Apa yang Yesus tidak alami di fitnah, apa yang Yesus tidak alami, semua Yesus alami yang saudara alami. Tapi satu jawaban Tuhan untuk semua orang itu, Bapa, ampunilah mereka. Dan ini yang jarang kita lakukan. Biasanya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lu pecut 2 kali, gua pecut 10 kali. Tapi Yesus, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Saya harap saudara menjadi orang-orang dipilih Tuhan. Apapun yang terjadi dengan saudara, ikuti gambaran Tuhan dengan berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Kalau saudara mengikuti teladan ini, saudara akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Amin. Anak ini menangis, saya mau jadi seperti Yesus. Saya mau jadi seperti Yesus. Walaupun dicambuk, difitnah, dicaci, saya akan berkata, Bapa, ampunilah. Siapa yang mau menjadi gambaran seperti Yesus? Hidupnya menjadi gambaran Kristus. Jangan mandangnya gambaran Kristus dikelilingi malaikat. Yes, itu. Tapi ada yang dilalui Tuhan sebelum dia dipermuliakan. Dan saya rasa saudara ngalami. Saudara ngalami dari 4 ini. Dan saya tahu saudara gagal. Hari ini jadilah orang yang dipilih Tuhan. Ambil keputusan. Jadi orang yang menang. Orang yang sesuai dengan gambaran. Amin. Masih panjang Pak. Saya selalu berpanjang terus. Lagi tadi level kehidupan tadi menjadi gambaran anak. Orang yang dipilih sebelum. Oh ya itu juga boleh dah. Sebelum yang tadi. Nah ini. Lah cuma setengah doang. Udah nggak usah. Sebelumnya lagi. Nah sebelumnya tadi. Nah yang pertama tadi menjadi gambaran anak. Yang kedua orang yang dipilih Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan Ayub dicabut pagarnya, diambil, diizinkan iblis membuat dia menderita? Kenapa Tuhan izinkan Yusuf dijual? Kenapa Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi? Karena orang yang dipilih Tuhan itu akan dibentuk karakter dan imannya. Bukan orang Kristen cuma datang berkat, tapi imannya lepe-lepe. Tapi orang Kristen yang kuat menghadapi badai cobaan. Kenapa anak saya suruh saya beli handphone sendiri? Supaya dia punya karakter tidak manja, punya karakter mandiri, punya karakter fighting, berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Saudara kalau jadi orang Kristen minta apa dikasih, kira-kira bagus gak buat perkembangan?
Dikasih motor, dikasih mobil, dikasih. Bagus gak buat perkembangan karakter dan imannya? Dia akan tumbuh menjadi anak yang manja. Dan banyak orang Kristen kejadian. Dikit-dikit kalau nggak dijawab ngambek. Dikit-dikit ngambek. Padahal hidup ini ada satu musuh yang harus kita lawan. Namanya iblis. Dan iblis lebih pintar. Coba aja tuh tukang tipu di handphone. Makin lama makin pintar. Salah klik aja habis duit. Sampai bilang orang-orang nipu pintar-pintar amat ya. Jangan-jangan juara kelas semua. Kita ini kalau bodoh-bodoh ya. Ya pintar bener ya ngambil duit orang ya. Jangan kalah. Makanya iblis nyengir. Iblis ketawa lihat orang Kristen. Pantes aja dia setia. Kamu minta dia kamu kasih. Kata iblis sama Tuhan. Ayo minta lo kasih. Kalau bahasa Betawinya. Tuhan. Ayo model begitu. Pantes aja dia setia. Lu minta dia kasih. Lu pagerin lagi. Tetap aja dia setia. Gotong salib juga mau. Kalau begitu mah. Kalau saudara doa berkati-berkati, gotong salib mau. Kalau saudara doa diberkati nih, minta duit, dikasih duit nih sama Tuhan nih. Gotong salib mau. Bersihin gereja mau. Coba kalau saudara minta berkat gak diberkati, suruh nyuci gereja. Suruh nyata salib. Mau gak? Sedikit banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Saya mau jadi orang yang dipilih. Gak dapat apa-apa, saya tetap menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kenapa Tuhan? Supaya Tuhan melahirkan orang-orang yang dipilih Tuhan. Orang-orang yang gagah perkasa. Udah pusing belum deh kepalanya? Udah pusing belum? Pak, kalau orang Kristen hidupnya enjoy aja, berkat diberkati, masih diketawain iblis Pak. Level diketawain iblis. Masuk level selanjutnya. Walaupun gak diberkati, walaupun udah doa gak dijawab, tetap setia sama Tuhan. Ini level luar biasa. Dan Tuhan cari itu di sini. Dan saya harap saya orangnya Tuhan. Saya orang. Amin. Saya mau berkata Tuhan, saya orang. Ketika Tuhan bawa saudara level dipilih, ada iman yang tumbuh, ada karakter ilahi yang tumbuh. Kapan saudara mengenal Tuhan yang mencukupi? Waktu Tuhan dibawa kekurangan. Kalau saudara hidupnya cukup terus, apa cukup? Percaya nggak Tuhan mencukupi? Nggak ada kekurangannya. Tapi kalau saudara diajak Tuhan pada satu titik kekurangan, nggak punya duit, udah doa, nggak ada yang berkati, udah doa nggak ada yang berkati, tapi hati dan mulut tetap memuji Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kirim berkat. Saudara akan berkata, ini Tuhan mencukupi tepat pada waktunya. Saya mau tanya sekali lagi, siapa yang level dipilih? Angkat tangan. Udah gak ada. Udah dikit, memang terjadi. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Jangan ngimpi mahkota. Mahkota itu hanya orang-orang yang dipilih. Mahkota, ini maunya mahkota, dipilihnya nggak mau, manusiawi banget. Orang yang masuk dalam level dipilih, itulah orang-orang yang dapat mahkota. Boleh lanjutkan ya? Satu lagi gambaran ya, gambaran waktu pemilihan. Kita buka hakim-hakim. Pak Gun, orang yang dipilih itu kayak bagaimana? Ayo lanjut. Hakim-hakim, buka hakim-hakim. Boleh lanjut ya Pak? Ya, amin. Maaf ya, saya Cika. Yang Hakim-hakim 7 ayat 1 sampai 25.
Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 25. Ini gambaran orang yang ada dalam pemilihan. Banyak yang terpanggil dan yang dipilih. Contoh gambarannya waktu bangsa Israel, Gideon memimpin bangsa Israel melawan bangsa apa tuh? Nah, Yerubbaal. Gideon belum. Adapun Yerubbaal adalah Gideon. Bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air. Apa nih? Mata air apa nih? Harod. Perkemahan orang Midian. Itu ada di sebelah utaranya dekat Bukit More di lembah. Ayat selanjutnya. Berfirman Tuhan pada Gideon, terlalu banyak. Saya mau gambarin gini dulu. Jadi bangsa Israel dijajah sama bangsa Midian. Bangsa Midian jumlah rakyatnya, jumlah pasukannya seperti belalang. Banyak. Makanya Tuhan suruh Gideon pilih. Ayo kita lawan Midian, kata Tuhan kan. Makanya Gideon milih. Dipilih lalu banyak yang datang. Waktu siapa yang mau berperang Midian? Oh saya mau. Ya kan? Kalau perang ada demen ya. Saya mau. Udah ngumpul deh. Ngumpul kata Tuhan terlalu Terus Tuhan bilang apa lagi? Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki. Terus untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, sama nih. Isi hati orang nih. Ya kan? Waktu datang rakyat banyak, siapa yang mau perang Midian? Saya. Ternyata dari sekelompok orang itu ada yang hatinya busuk. Nanti kalau menang dia bilang saya yang menang, bukan Tuhan saya. Tuhan udah tahu loh. Tahu. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih karena hatinya. Jangan di level terpanggil yang terpilih. Nah, begitu jangan sampai kata Tuhan, jangan sampai dia bermega-mega. Tuhan udah tahu isi hatinya. Ayat selanjutnya 3. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut pulang, ya kan? Lalu Gideon bilang, rakyat, ini banyak nih. Gideon bilang, siapa yang takut pulang? Maka pulanglah. Berapa? 22.000 rakyat. Tinggal. Jadi yang takut pulang. Dari 22.000 tinggal 10.000. Musuhnya berapa? Waduh, bisa 200.000. Kadang lihat musuhnya 200.000, 22.000. Dia berarti 22.000, 30.000, berarti 33.000 ya. Waktu yang 33.000 itu lihat musuhnya, wow. Nyawa ini. Musuh 200.000, dia 33.000. Wow. Siapa yang takut pulang? 22.000 takut karena lihat musuh. Orang yang dipilih Tuhan adalah orang yang berani, walaupun musuhnya banyak. Karena apa? Nanti kita lihat. Jadi tinggal 10.000. Ayat selanjutnya. Dari 33.000 tinggal 10.000. Karena musuhnya Kalau 33.000 musuhnya cuma 1.000, berani gak? 33.000 musuhnya cuma 20.000, berani gak? Ini musuhnya 200.000 ribuan. Makanya takut. Banyak orang Kristen level terpanggil takut, mundur. Makanya hanya orang yang berani mempertahankan hidupnya untuk kebenaran, itu orang-orang yang dipilih Tuhan. Sekalipun nyawa taruhannya. Nyawa gak nih taruhannya? 200.000 lawan 10.000. Nyawa gak? Tuhan masih pilih lagi. Tetapi berfirman kepada Gideon, masih terlalu. Suruh mereka minum, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang pergi bersama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama dengan engkau.
dialah yang tidak akan pergi. Jadi dari 10.000 masih bisa. Musuh berapa? Tetapi firman Tuhan pada Gideon, ayat 5. Lalu Gideon menyurahkannya untuk berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa menghirup dengan lidahnya seperti anjing menjilat, kumpulkan sendiri. Demikian juga orang yang berlutut untuk meminum. Ayat kelima. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lainnya semuanya berlutut minum air. Dari 10.000 disaring lagi menjadi berapa? 300. Musuhnya berapa? Saudara ada dalam 300 orang itu gimana? Saudara ini ada di dalam 300 orang itu. Musuhnya 200.000. Kita 300. Saudara orang yang dipilih Tuhan. Kira-kira orang yang bagaimana tuh? Dan Tuhan cari orang-orang yang dipilih. Sebanyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Tuhan milih bukan sembarang milih, tapi orang-orang yang mau berdiri di atas kebenaran, orang-orang yang mau berjuang sekalipun musuhnya banyak, orang yang berani. 300 orang ini. Kenapa? Ada 2 tipe orang 300 orang ini. Yang pertama, orang ini orang yang yakin hidupnya disertai Tuhan. Amin. Untuk menjadi orang pilihan Tuhan, nomor 1 harus yakin hidupnya always, selalu, tidak pernah Tuhan meninggalkan, dan Tuhan selalu menyertai dia. Kalau orang yang terpanggil bisa keluar masuk, tapi orang yang dipilih dia yakin ada Tuhan menyertai. 300 orang ini kenapa dipilih Tuhan? Karena yakin hidupnya disertai Tuhan. Sekalipun minta doa-doa gak dijawab, tetap yakin Tuhan menyertai. Walaupun hidupnya susah, walaupun hidupnya sederhana, tidak diberkati kayak orang, tapi tetap yakin ada Tuhan menyertai. Itu orang pilihan Tuhan. Ngerti maksud saya? Dan orang ini tidak akan digoyahkan oleh apapun juga, karena yakin punya Tuhan. Kalau 300 ini gampang digoyahin, pulang saudara. Saudara bayangin aja 200.000 lawan 300. Ini umpama ya Bu, ibu cuma berdua nih, ibu Wawa sama ibu siapa nih? Berdua. Musuhnya itu ada 500.000 orang di depan, ibu berdua. Takut gak Bu? Musuhnya 1.000, ibu cuma berdua, takut gak Bu? Tapi kalau ibu yakin disertai Tuhan, seperti Daud disertai Tuhan, Goliat mau segede apapun berani menghadapinya. Apapun teman hidup saudara, seberat apapun saudara, kalau yakin disertai Tuhan, saudara tidak takut menghadapi apapun juga. Itulah orang-orang pilihan Tuhan. Siapa orang pilihan Tuhan? Siapa yang mau dipilih Tuhan? Orang yang dipilih Tuhan, saya mau kasih tahu, tantangannya bukan ringan. Orang yang disertai Tuhan, tantangannya bukannya ecek-ecek, tapi tantangannya kelas B. Makanya kalau saudara masuk, tiba-tiba ada persoalan berat, ada persoalan yang gak bisa dipikir, haleluya, saatnya saudara masuk menjadi orang yang dipilih. Ketika engkau berdiri dengan yakin ada Tuhan menyertai, engkau akan tampil sebagai pemenang, menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Bukan karena kita hebat, karena kita yakin Tuhan menyertai. 300 orang Tuhan kalahkan 200.000. Tuhan cari orang-orang yang mau dipilih Tuhan, orang yang yakin Tuhan
menyertai, dan tidak pernah meninggalkan. Jangan sampai mulut ini menjadi kutuk buat hidup kita. Amin. Ketika susah, cari orang, tapi cari Tuhan dan percaya Tuhan menyertai. Amin. Itu orang pilihan Tuhan. Dan banyak orang Kristen gagal. Saya harap di sini menjadi pemenang dan tidak lagi gagal. Ya. Ketika saudara susah, percaya Tuhan menyertai. Apapun kejadiannya, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Amin. Istri saya bilang, menghadapi ini, saya udah menyerah. Saya cuma percaya Tuhan pasti menolong. Karena Tuhan menyertai. Udah, saya berdamai dengan diri. Mau pakai otak, mau diputar-putar bagaimana enggak. Yang saya yakin Tuhan menyertai dan dia tidak akan mempermalukan. Enjoy ini sekarang. Tadinya pusing mau bayar ini bagaimana, mau bayar itu bagaimana, mau bayar orang bagaimana, duitnya nggak ada. Tapi sekarang dia yakin ada Tuhan menyertai. Dan Tuhan tidak akan mempermalukan dia. Dan dia enjoy. Inilah orang-orang pilihan Tuhan. Siapa yang susah di sini sekarang? Butuh duit, BU. Mulutmu jangan teriak ke sana kemari. Datang berlutut dan berdoa, katakan, Tuhan, aku percaya Engkau bersama dengan aku. Aku akan melewati ini bersama Tuhan. Dan pasti Tuhan akan menolong dengan luar biasa. Karena Tuhan menyertai. Penutup. Tuhan yang membelah laut zaman musuh. Tuhan yang membungkam mulut singa zaman Daniel. Amin. Tuhan yang menolong Sadrak, Mesak, Abednego keluar dari dapur api dengan selamat. Tuhan itu yang menyertai saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Kenapa kita harus takut? Apa yang membuat kita gentar? Karena kita tidak percaya hari ini jadi orang-orang pilihan Tuhan. Apapun keadaannya, Tuhan yang hebat itu. Satu lagi, yang bangkitin Lazarus dari kematian. Itu Tuhan yang menyertai Bapak Ibu Saudara. Kenapa waktu susah mesti cari orang? Kurang kata Tuhan. Waktu saudara susah berlutut di bawah hati Tuhan. Tuhan, besok membayar uang sekolah, gak ada duit. Tapi aku tahu Tuhan menyertai, aku tidak pernah meninggalkan. Dan Tuhan yang membelah laut itu Tuhan yang sama menyertai aku. Aku percaya uang sekolah pasti bisa bayar dalam nama Tuhan Yesus. Itu orang-orang pilihan Tuhan. Ngawarawi ke sono kemari, pinjol, pinjol. Nggak ada duit pinjol, parahnya pinjol. Padahal saudara punya Tuhan, punya Tuhan. Kenapa nggak lututmu dipakai bertelut di bawah kaki Tuhan, menangis di bawah kaki Tuhan? Nantikan mujizat Tuhan terjadi. Kalau Tuhan mau mujizat terjadi, tinggal telapak tangan. Tapi kalau Tuhan tunda, karena Tuhan mau tahu isi hati kita. Apakah kamu datang hanya untuk minta atau memang setia sama Tuhan? Haleluya. Saya harap Tuhan harap menemukan orang-orang yang dipilih Tuhan di tempat ini. Siapa yang mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau menjadi orang yang dipilih Tuhan. Orang yang dipilih Tuhan. Datang kepada Tuhan bukan karena mendapatkan apa-apa, tapi datang kepada Tuhan karena memang aku mencintai Tuhan, menyayangi Tuhan. Memang aku sayang sama Tuhan. Dan Tuhan cari orang-orang itu. Mari kita duduk ke kepala. Mungkin saudara nggak mengerti, nggak apa-apa. Nanti Roh Kudus akan membuat saudara mengerti.
seperti wanita murah. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Amin. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita. Oke, kita pamit berdiri. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Jadilah orang yang diberi mahkota oleh Tuhan, yang tetap bertahan, tetap setia. Walaupun Tuhan izinkan cobaan, Tuhan izinkan penderitaan, tetap berkata, Tuhan, aku mau tetap setia sampai akhir. Kalau ada orang-orang yang di sini mau berkata kepada Tuhan, angkat tangan saudara. Sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, Ku tetap setia menanti. janjimu. Oh, Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Katakan dengan imanmu sampai akhir. Katakan dengan imanmu. Biar telinga mendengar apa yang kau nyanyikan. Oh, haleluya. Ini komitmen yang kau bangun di hadapan Tuhan dan Tuhan mendengar dan perkataan yang kau ucapkan dia telinga mendengar. Haleluya, haleluya. Setia ku melayanimu, ku tetap setia. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia. Ku tetap setia, ku Tuhan panggil kita menjadi milik kepunyaannya, lalu dipilihnya kita, ditempatkannya kita di rumah-rumah kita masing-masing. Bagaimana kita merespon setiap peristiwa dalam kehidupan sehari-hari kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan di mana kita tinggal, di tengah-tengah lingkungan gereja di mana kita ada, di tengah-tengah lingkungan di mana kita bekerja dan berkarya.
Semua bukan ada yang kebetulan. Segala sesuatunya tidak ada yang kebetulan. Jika kita percaya kita milik Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sudah memanggil kita menjadi milik kepunyanya. Kita percaya Dia memilih kita, Dia menyertai kita. Tidak ada yang kebetulan. Firman Tuhan sudah sampaikan kepada kita bahwa Tuhan memanggil bangsa Israel keluar dari Mesir, tapi tidak diberikan jalan untuk langsung masuk ke dalam tanah Kanaan, tapi diajak untuk berputar, untuk memurnikan karakter, sikap, dan respon. Untuk ketika saat mereka masuk dalam tanah Kanaan, mereka siap untuk meraih kemenangan yang Allah janjikan. Karena ketika mereka masuk dalam tanah Kanaan, mereka harus berperang dengan perang yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, sebelum mereka masuk dalam tanah Kanaan, mereka dipersiapkan oleh Tuhan. Demikian juga Tuhan ingin memberkati kita dengan berkat kerajaan Allah, bukan berkat dunia ini, tetapi berkat kerajaan Allah. Tapi sebelum kita masuk kepada dimensi itu, Tuhan mau supaya kita terus dimurnikan. Dan firman Tuhan telah mengajar kita lewat pesan firman Tuhan hari ini. Respon kita bagaimana sebagai orang pilihan. Sungguhkah kita mau menjadi orang-orang yang terpilih oleh Tuhan? Dan Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa yang kau alami untuk kau hadapi dengan cara Tuhan. Dengan cara Tuhan. Dengan cara Tuhan. Kalau gak ngerti, tanya Tuhan. Berdoa, tanya Tuhan. Biarkan Tuhan menolong, biarkan Tuhan membela, biarkan Tuhan meluputkan dan memperlihatkan kepadamu bahwa sungguh Dia ada, Dia menyertai, dan janji penyertaannya itu sempurna. Seringkali yang menggagalkan adalah sikap hati kita. Ada banyak hal yang tidak murni dari diri kita, dan Tuhan mau kita dimurnikan. Dalam proses pemurnian memang tidak enak, tapi percayalah, jika berhasil kau melaluinya, kau akan dibuat kagum. Sungguh Dia hidup, Dia ajaib dan luar biasa. Tetaplah setia, tetaplah percaya. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan memilih saudara secara khusus, soal spesial daripada Tuhan. Sekalipun usiamu sudah lanjut, tenagamu berkurang, sekalipun mungkin kau merasa tidak ada perubahan selama ini, tapi percayalah, apa yang kau percayai tidak pernah menjadi sia-sia. Karena ukurannya bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan jika kau percaya, kau akan melihat apa yang kau imani digenapi, dan kau akan dibuat kagum. Sungguh waktu Tuhan yang terbaik. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini. Setiap kami boleh mendengar, setiap kami boleh mengerti, setiap kami boleh diberkati. Setiap hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, hati yang tertuju pada Tuhan, pikiran yang tertuju pada firman Tuhan, yang menghormati setiap firman yang kami dengar. Dan percaya Tuhan, Engkau telah mengubah kami, membawa kami naik level. Sehingga apapun yang sedang kami alami hari ini, hari-hari ini, saat keadaan tidak seperti yang kami harapkan, kami boleh bersukacita karena firman-Mu datang bagi kami pada siang hari ini, bahwa kami sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Amin. Kami dipilih oleh Tuhan secara khusus untuk menjadi saksi hadirnya Tuhan yang hidup, yang dahsyat, yang tidak pernah berubah, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Tuhan akan mengkaryakan banyak hal hebat dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kuduskan kepada firman-Mu, materaikan dalam hidup kami. Terus pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Gunawan Permana, pakai kehidupan hamba-Mu bersama dengan istri dan anak-anak. Tuhan terus pakai dengan dahsyat dan luar biasa dalam seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan, dalam kapasitas yang terus bertambah-tambah di dalam seluruh rencana ilahi. Dan banyak jiwa diberkati, banyak jiwa boleh dipulihkan, banyak jiwa boleh dimenangkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami kuduskan hamba-Mu dan juga firman yang kami dengar pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya berkati katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, Tuhan baik dan mengasihi kita. Amin. Ya. Tadi ngobrol sebentar, yang datang lebih dulu ada waktu ngobrol di tadi share sedikit sama Bu Alien cerita, ya ini pindah di tempat yang sekarang, ya sewa tempat, lalu ada lingkungan yang gak gitu nyaman, orang-orangnya yang gak gitu enak gitu ya. Kadang-kadang kita ditempatin seperti itu.
Kami gak usah di komplek apa di rumah seperti di kompleks saja seperti itu, ya kan. Parkir mobil, ya kan, nggak boleh ribut seperti tetangga gara-gara mobilnya parkir, ya kan. Kemarin di tempat toko kertas kami mau beli barang, ya kan, begitu baru parkir, paling 5 menit deh, kita baru nyampe, baru nyampe, ya kan, punya toko udah langsung keluar, tidak boleh parkir, geser. Ya, ini mau naik ke sini, mau naik ke sini, gitu ya. Gak jadi senyum aja, ya, terus mundurin, ya, hanya cuma buat naikin forklift, naikin kertas, terus jalan, keluar. Ya, ada banyak orang aneh dalam hidup ini, ya, tapi Tuhan mengizinkan keanehan itu untuk membuat hati kita selalu ada di dalam rencana yang baik. Amin. Ya, jadi ampuni, berkati, ya, dan lakukan bagian kita dengan tepat. Tuhan dimuliakan.